Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Rifani Hansa Salsabila. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi organ gerak hewan. Topik pembahasan kita hari ini antara lain adalah pengertian gerak, jenis alat gerak, jenis hewan, juga alat gerak dan cara bergerak hewan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Pengertian gerak. Apa sih gerak itu? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah dapat bergerak. Namun, tahukah kalian apa itu gerak? Secara umum, gerak dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat atau perubahan posisi yang dialami sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila terdapat rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat dua gambar, yaitu gambar manusia dan juga hewan. Pada kedua gambar tersebut, manusia dan hewan sama-sama sedang melakukan gerak, yaitu berjalan. Gerak pada manusia dan hewan dipengaruhi oleh organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak yang ada pada manusia dan hewan dapat berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ternyata organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Setelah membahas dan juga memahami pengertian dari gerak, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis alat gerak. Alat gerak pada manusia dan hewan terdiri dari dua jenis, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Yang pertama ada alat gerak pasif. Alat gerak pasif pada manusia dan hewan adalah tulang. Tahukah kalian mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena ia tidak dapat melakukan gerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang tetap mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Yang kedua ada alat gerak aktif. Alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot adalah organ yang membuat tulang dapat bergerak. Jadi, tulang dan otot saling bekerja sama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak, juga melakukan kegiatan sehari-hari. Kerjasama antara tulang dan otot untuk membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini, apakah kalian dapat mengerti pelajaran kita kali ini? Selanjutnya, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai hewan secara lebih mendalam ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis hewan. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Yang pertama ada
Hewan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata antara lain ada kelinci, kucing, gajah, dan juga kambing. Yang kedua ada hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan avertebrata antara lain ada ubur-ubur, cacing, siput, dan juga belalang. Nah, setelah membahas mengenai jenis-jenis hewan, sekarang kita akan membahas mengenai alat gerak dan cara bergerak pada hewan. Yang pertama pada hewan vertebrata. Coba kalian perhatikan gambar kedua hewan berikut ini. Kelinci dan jerapah merupakan hewan yang sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan jerapah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan juga panjang dibandingkan dengan tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Alat gerak yang kedua, ada sayap. Coba perhatikan gambar hewan berikut ini. Burung merupakan jenis hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan kedua sayapnya, sehingga ia dapat terbang dengan bebas di udara. Alat gerak yang ketiga ada sirip. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Oleh karena itu, ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan juga kiri. Selain itu, ikan juga memiliki ekor yang ada di bagian belakang tubuhnya. Sirip dan ekor pada ikan inilah yang dapat berfungsi untuk membuat ikan bergerak dan berenang ke arah depan. Nah, alat gerak pada hewan vertebrata yang terakhir adalah perut. Ular merupakan salah satu contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah jenis hewan yang bergerak dengan cara menempelkan perutnya pada tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas alat gerak dan cara bergerak pada hewan avertebrata. Alat gerak yang pertama pada hewan avertebrata ada kaki dan juga sayap. Belalang merupakan hewan yang memiliki alat gerak berupa sayap dan juga 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki 2 alat gerak sekaligus, maka belalang dapat bergerak dengan cara terbang dan juga melompat. Yang kedua, ada otot. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki ataupun juga tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan juga otot melingkar. Gerakan kedua otot tersebut yang membantu cacing tanah untuk dapat bergerak, bahkan hingga dapat menembus tanah. Alat gerak yang selanjutnya ada sayap. Kupu-kupu merupakan hewan yang bergerak dengan menggunakan kedua sayapnya. Hewan avertebrata lain yang bergerak dengan menggunakan sayap antara lain ada
lalat, dan juga lebah. Yang keempat ada kaki tabung. Bintang laut merupakan hewan avertebrata yang hidup di dasar laut. Bintang laut bergerak dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya. Yang kelima ada kaki perut. Siput merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang disebut sebagai kaki perut. Yang terakhir ada tentakel. Tentakel merupakan organ pada tubuh hewan yang dapat memanjang dan juga fleksibel. Hewan yang bergerak menggunakan tentakel antara lain ada ubur-ubur, gurita, dan juga cumi-cumi. Nah, demikian pembahasan kita kali ini mengenai organ gerak hewan. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.